Nah, data busuk pinjol, data pinjaman online teman-teman ataupun data tunggakan teman-teman di tahun 2023 ini katanya bisa dihapus dan teman-teman akan otomatis lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai masalah pinjaman online ya teman-teman, terkait solusi gagal bayar pinjaman online. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan teman-teman, siapa yang menyebarkan hoaxnya dan siapa yang menyebarkan informasinya. Apakah itu fakta, apakah itu benar atau enggak. Ini harus kita pelajari dan kita cari tahu ya teman-teman, kita harus kaji ulang. Nah, ketika ada seseorang oknum yang ingin mengambil keuntungan dari para orang-orang yang gagal bayar dan telat bayar seperti ini, maka dia akan memanfaatkan momen-momen seperti ini teman-teman, dengan menjadikan sebagai ya sebuah bisnis di mana kata-katanya dia bisa itu menghapus semua data pinjol, mungkin dari pinjaman online Aku Laku, Kredit Pintar, Kredivo dan lain sebagainya. Jadi hutangnya itu otomatis lunas dengan membayar tagihan ya teman-teman, sebesar kurang lebih sekitar yang saya dapatkan informasi sebesar 250.000 ya teman-teman. Nah, kalau menurut saya pribadi ini 1000% nggak mungkin ya teman-teman. Kenapa? Ya bisa jadi kan ini cuman modus penipuan aja teman-teman. Ya gimana mungkin, misal nih pinjol itu kan punya database, punya backup server, terus tiba-tiba keuangan kan ada juga divisi finansial dan divisi yang lainnya ya, yang nggak mungkin kan cuman satu orang bisa berperan itu menghapus semua data tersebut di satu perusahaan. Itu enggak sesimpel itu ya teman-teman, dan enggak sesimpel yang teman-teman bayangkan. Nah, orang ini katanya mungkin IT-nya ya teman-teman yang bisa menghapus data, jadi enggak mungkin dong, itu kan urusannya sama duit ya teman-teman. Misal begini ya teman-teman, itu uang sudah cair, teman-teman itu bisa menghapus database server di pinjolnya. Itu apakah bisa menghapus rekening koran ataupun ya istilahnya catatan historis mutasi dari rekening perusahaan? Itu kan nggak mungkin teman-teman. Jadi kebanyakan orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang memang sengaja dimanfaatkan kepanikan, memberikan penawaran solusi yang katanya itu benar-benar menjadi sebuah solusi banget. Ya, ujung-ujungnya teman-teman itu adalah penipuan. Jadi untuk teman-teman yang mendengar informasi seperti ini harus berhati-hati ketika mendapatkan tawaran hapus data pinjol seperti ini. Karena logikanya simpel ya teman-teman, kalau dia saja bisa menghapus data pinjol seperti ini, kenapa dia itu enggak mengajukan pinjol aja sebanyak-banyaknya teman-teman, lalu dia hapus sendiri datanya? Ya seperti itu ya, itu adalah pertanyaan mendasar terkait hapus data pinjol. 5 tips nih untuk teman-teman yang baru gabay atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, baik itu di Aku Laku, Kredit Pintar, Kredivo, EasyCash, ada Kami. Oke ya teman-teman, yang pertama, teman-teman jangan sampai memaksakan jika memang teman-teman tidak ada uang, atau dengan kata lain, jangan sampai teman-teman itu gali lubang tutup lubang hanya karena mencari dana talangan. Nah sekarang yang kedua, jika teman-teman tidak kuat mental atau baru pertama kali, lebih baik teman-teman gak usah sering respon chat atau WA dari DC pinjol tersebut. Kenapa? Karena hal ini akan mengganggu mental teman-teman dan akan membuat mental teman-teman itu drop, serta membuat teman-teman ketakutan yang gak jelas, dan bahkan mungkin teman-teman akan berpikir yang tidak-tidak dan belum tentu terjadi. Kemudian ketiga, yaitu jangan bayar cicil sebagian. Maksudnya gimana sih jangan bayar cicil sebagian? Karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bayar cicil sebagian itu bisa meringankan beban kita. Tapi kalau saya pribadi enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan hal tersebut tapi teman-teman enggak tahu bisa bayar uang teman-teman itu kapan, jadi terkesan sia-sia ya teman-teman. Udah dendanya juga kena, kemudian bunganya juga kena ya teman-teman. Kecuali memang teman-teman telatnya itu cuman 1 bulan aja, bulan depan itu teman-teman bisa bayar pinjaman sampai lunas, itu ya nggak apa-apa sih ya teman-teman. Nah yang keempat nih ya teman-teman, yang mungkin paling penting, teman-teman pastikan siapkan mental, karena bunga teman-teman itu akan berjalan ya mentok-mentok di 100%. Contohnya teman-teman meminjam sepertinya itu 5 juta, maka teman-teman maksimal itu
mendapatkan denda dan bunga sebesar 10 juta ya teman-teman. Atau dengan kata lain, hutang teman-teman itu menjadi 2 kali lipat. Yang kelima, yang terakhir, itu nanti teman-teman bisa negosiasikan. Apabila teman-teman cukup lama untuk gagal bayar, nah teman-teman negosiasikan bahwasannya teman-teman bisa enggak untuk membayar pokoknya saja. Nah ini kan enggak mudah juga ya teman-teman, ini memang memerlukan proses dan perjalanan panjang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.